Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah, jaga kesehatan dan semangat belajar. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Nah, bertemu lagi di Mapel PKN. Untuk hari ini pertemuan keempat kita ya, bab 1 pertemuan keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar nanti diberi kelancaran dan kemudahan saat proses belajar mengajar. Nah, sebelumnya silakan yang belum absen, silakan absen dulu di kolom komentar di Edmodo yang sudah diinfokan tadi ya. Nah, setelah kalian absen, kalian persiapkan buku-bukunya untuk hari ini. Silakan kalian siapkan buku LKS, buku paket, dan buku tulis kalian. Silakan kalian buka buku di LKS kalian. Kalian bisa membukanya di halaman 18 sampai 19. Yang kita bahas pada pembahasan bab 1 pertemuan keempat ini adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kita bicara tentang perilaku toleran. Toleran itu sama dengan toleransi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang arti dari toleransi, yaitu saling menghargai, saling menghormati antar agama, antar suku, antar budaya yang berbeda satu sama lain. Nah, untuk yang pertama ini, yang kita bahas nanti sikap toleran itu artinya sikap seperti apa gitu. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang besar dan bangsa yang memiliki persatuan dan kesatuan yang besar. Nah, di Indonesia ini terdapat keberagaman yang diciptakan dalam wujud perilaku, terus keberagaman suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib melakukan sikap atau sifat toleran atau sikap menghargai, sikap menghormati antar sesama. Nah, jika kalian lihat di sini, sikap toleran itu berarti sikap sabar, bersikap menahan diri, membiarkan orang lain berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Nah, kita biasanya di dalam sebuah musyawarah, kita memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, kita harus bersikap saling menghargai antar pendapat yang berbeda tersebut. Nah, selanjutnya untuk perilaku-perilakunya kita akan bahas nanti satu persatu. Yang pertama ini yang kita bahas tentang perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Nah, semua orang di negara Indonesia ini pasti sudah mempunyai agama atau kepercayaan yang mereka pilih dari dirinya sendiri. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang agama yang diakui di Indonesia ini. Masih ingat ada berapa? Ya, di Indonesia ini ada 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Yang pertama adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, kita sudah memilih kepercayaan dan agama menurut hati nuraninya masing-masing. Nah, adapun bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama ini yang dapat kita wujudkan ada 4 poin di sini. Jika kalian lihat, yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, seperti melaksanakan sholat tepat waktu, melaksanakan kegiatan keagamaan. Yang kedua, menghormati ajaran yang diyakini orang lain. Nah, pasti kalian punya nggak teman yang berbeda agama dengan kalian. Nah, kalian harus menghormati dia, tidak boleh mengganggu saat
mereka beribadah. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Nah, artinya kita tidak boleh memberikan kesan agama kita yang paling baik dan agama orang lain itu paling jelek. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menghormati pilihan orang lain. Yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dan untuk pemeluk agama lain. Nah, sama saja kita menghormati pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan oleh pemeluk atau umat agama lain. Nah, itu tadi perilaku yang baik yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan keberagaman agama di Indonesia. Nah, selanjutnya ada perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang suku dan ras antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa wujud sikap yang harus kita wujudkan dalam keberagaman suku dan ras di Indonesia. Yang pertama, mau bergaul dan bekerja sama dalam kegiatan yang positif dengan siapa saja meski mereka berbeda suku dan ras. Nah, meskipun kita berbeda suku dan ras atau berbeda ciri fisik ya, misalnya ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang memiliki adat istiadat yang berbeda terhadap yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita itu harus mau bekerja sama dan saling menghormati dalam kegiatan apapun itu. Yang kedua, menghargai budaya dari suku lain dengan cara seperti ikut mempelajari, ikut mengapresiasi, ikut menghargai dan menghormati budaya dari suku lain. Nah, yang ketiga, tidak menganggap suku sendiri tinggi derajatnya dan memandang rendah suku lain yang berbeda. Nah, kita tidak boleh mengagungkan suku bangsa kita sendiri, tetapi kita semua itu sama, suku kita yang berbeda. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai antar suku yang satu dengan suku yang lainnya. Tidak boleh menganggap suku kita itu lebih baik dari suku orang lain. Yang keempat, saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menyayangi dengan siapapun meski berbeda suku dan ras. Jadi kita harus saling menyayangi meskipun kita berada di keberagaman suku dan ras yang berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Nah, kehidupan sosial dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini tentu menjadi kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Jadi kita harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga dan memelihara agar bangsa Indonesia ini tidak terjadi perpecahan. Nah, di sini ada 4 poin yang dapat kita wujudkan untuk berperilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, kita bisa mencari tahunya dengan belajar, dengan bersekolah, membaca. Nah, kita pasti akan tahu nih keanekaragaman budaya apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Nah, misalnya kalian nih senang belajar menari. Nah, kalian bisa mempelajarinya dan melestarikan. Itu kan suatu bentuk seni budaya yang harus kita lestarikan juga. Yang ketiga, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Nah, kita itu harus bangga terhadap kekayaan bangsa budaya yang kita miliki di Indonesia. Jangan hanya melihat budaya dari luar saja, kita harus melihat dan harus bangga terhadap budaya yang kita miliki di Indonesia. Yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Nah, kita jika ada orang asing yang membawa budayanya dari luar masuk ke Indonesia, kita tidak boleh langsung
oh ini bagus, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menyaring dulu ini baik atau buruk. Kalau baik bisa kita tiru, kalau buruk tidak perlu dicontoh atau ditiru, kita singkirkan saja. Nah, lebih baik kita menghormati, kita merasa bangga akan budaya yang kita miliki di dalam negara Indonesia ini. Selanjutnya, nah, itu tadi sedikit pembahasan di bab 1 pertemuan keempat kita tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus wajib menjaga, melindungi, dan memelihara kekayaan yang ada di negara kita tercinta Indonesia ini. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Fitri. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.